Nah, ini dari Selvia. Ustaz, jika ada orang itu sudah menyakiti kita, padahal orang itu sudah kita nasihati beberapa kali, tetap aja seperti itu gitu, tidak mau berubah. Nah, ini gimana nih? Nah, terus saya kalau membunuh orang itu karena saya sakit hati, apakah dosanya saya itu bisa diampuni atau gimana nih? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sangat-sangat sangat-sangat mengerikan tadi ya. Iya. Dari pertanyaannya, apakah seseorang yang sudah dinasehati agar jangan mengganggu saya, ya, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan, sehingga kalau saya membunuhnya gimana? Iya, betul. Maka di sini pertama, kita dilarang untuk menyakiti seorang muslim, ya, mencelanya, ya, dan bahkan membunuhnya. Ya, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Ya, mencaci, mencerca, menghina orang-orang muslim itu adalah perbuatan kefasikan, dan membunuhnya merupakan perbuatan kekufuran. Iya. Ya, jadi di sini ada dua yang kena. Orang yang mencaci tadi termasuk perbuatan fasik, kemudian yang membalas cacian tadi dengan membunuh itu termasuk perbuatan kekufuran. Iya. Ya, jadi tidak boleh kita membalas satu perbuatan seseorang kemudian karena kita marah atau karena kita dendam, kemudian kita memutuskan untuk menghabisi nyawanya. Karena ini kita menyelesaikan satu masalah dengan masalah yang baru. Iya. Ya, di dalam hukum pidana ataupun di dalam hukum Islam bahkan itu tidak boleh membalas satu kejahatan dengan satu tindakan menghabiskan nyawa seseorang. Ya, adapun solusinya Allahu alam, itu di negara kita, di negara Indonesia ini termasuk disebut negara hukum katanya. Iya. Dan alhamdulillah juga berlaku hukum-hukum yang seperti ini, dan itu diatur dalam KUHP kita. Jadi sekarang hak-hak orang pribadi itu mulai dilindungi, mulai ada undang-undangnya. Jadi termasuk pencemaran nama baik, kemudian mengganggu kenyamanan, ya. Itu kalau kita laporkan kepada pihak yang berwajib, itu akan ditindaklanjuti insya Allah. Jadi hal-hal yang seperti ini sebaiknya kembalikan saja ke pihak yang berwajib. Iya. Karena perbuatan-perbuatan seperti ini termasuk di dalam hukum pidana. Jadi orang-orang yang punya kebiasaan dan memang nggak bisa dirubah lagi secara kekeluargaan, sudah kita nasihati, sudah kita peringatkan, nggak apa, tempuh aja jalur pidana, mudah-mudahan nanti ditindaklanjuti dan ada solusi. Dibanding dia mengambil hukum sepihak, ya, main hakim sendiri dengan membunuh orang yang mengganggunya tadi. Ya, maka ini akan jadi satu kesalahan bagi dia, kesalahan pidana juga, di mana dia nanti nggak bisa membenarkan perbuatannya tadi, membunuh orang karena orang tersebut mengganggu dia. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena sudah ada pihak yang berwajib yang bertanggung jawab di situ. Nah, maka kita nggak boleh mengambil momen atau kesempatan itu untuk membunuh orang. Ya, kita ketahui dalilnya bahwasanya man qatala muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang membunuh satu manusia, maka seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Itu menggambarkan kepada kita bahwasanya betapa berharganya darah ataupun nyawa seseorang, apalagi orang tersebut muslim. Kemudian disebutkan juga hilangnya nyawa seorang muslim itu lebih hancurnya dunia ini, ya, itu lebih ringan daripada hilangnya nyawa atau darah seorang muslim. Itulah menggambarkan bahwasanya memang nyawa itu harus dijaga. Jangan terlalu mudah untuk menumpahkan nyawa seseorang, ya, membunuh seseorang, menumpahkan darahnya. Apalagi seseorang itu kalau sudah marah, ya, itu gampang kali mengatakan kumatikan kau, bahasa Medannya seperti itu. Betul. Ya, ini nggak boleh. Ya, ini menunjukkan betapa ringannya bagi orang itu untuk menghilangkan nyawa, walaupun hanya sekedar ucapan atau hanya sekedar kemarahan ataupun sekedar ngemop. Ya, tapi itu nggak boleh. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah.